Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semuanya di seluruh Indonesia? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu guru hebat yang terus berjuang dan semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik Bapak Ibu, masih dengan saya Setia Panuti dari SMK Negeri 7 Sijunjung, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba sharing kepada Bapak Ibu semuanya, yaitu tentang bagaimana cara menjadi guru plus motivator yang baik untuk mengoptimalkan potensi akademik siswa. Eh, Bapak Ibu semuanya, tema ini saya angkat itu karena saya menginginkan kita semuanya sebagai pendidik itu bisa menjadi motivator yang baik bagi anak didik kita semuanya. Dengan tujuan eh, diharapkan anak-anak kita semuanya itu memiliki semangat belajar yang sangat tinggi. Dikarenakan apa? Karena di beberapa sekolah itu terlihat eh, banyak sekali sekarang siswa-siswi kita itu semangat belajarnya menurun dikarenakan beberapa hal seperti eh, mereka terlena dengan bermain games pada malam hari sehingga pada pagi harinya mereka tidak fokus untuk belajar. Maka dari itu, ini adalah sebagai tugas kita semuanya sebagai guru eh, agar dapat memotivasi anak-anak kita semuanya agar semangat belajar lagi untuk mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai saja sharing kita pada pertemuan kali ini. Nah ini, guruku motivatorku. Menjadi guru yang memotivasi itu sangat penting dalam proses pendidikan, karena guru berperan besar dalam membentuk masa depan siswa, baik membentuk karakter maupun skill di bidangnya masing-masing. Nah, ini ada beberapa tips atau strategi eh, bagaimana kita menjadi eh, motivator bagi siswa-siswa kita. Yang pertama itu kita harus mengenal terlebih dahulu kepribadian siswa-siswa kita. Karena siswa-siswa kita itu tidak hanya berasal dari satu etnis saja. Apalagi kalau Bapak Ibu yang mengajar di tingkat SMA atau SMK itu sudah mereka sudah mulai dewasa dan berasal dari berbagai daerah dengan suku bangsa yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita harus bisa memahami bagaimana karakteristiknya, bagaimana kepribadiannya. Tentu, kita tidak bisa memaksakan diri eh, mengajar dengan cara kita eh, atau sesuai dengan kemauan kita. Itu tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi kita harus fleksibel dan memahami bagaimana kondisi siswa kita. Begitu. Jadi kita harus mengenal terlebih dahulu eh, pribadi setiap siswa kita. Tidak harus detail atau secara mendalam, tidak. Setidaknya kita kenal dulu. Oh, siswa ini inginnya belajarnya itu tenang, tidak ribut. Siswa ini belajarnya itu aktif, terus bertanya. Jadi kalau dengan kita mengetahui pribadi setiap siswa kita, kita bisa nanti misalnya eh, mengelompokkan cara belajarnya, bikin kelompok sesuai dengan karakteristik masing-masing. Atau kita menggunakan berbagai model eh, supaya bervariasi sehingga tidak monoton cara pembelajaran yang kita sampaikan. Yang kedua itu membangun lingkungan pembelajaran yang positif. Nah, ini
tugas kita salah satunya yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan menyenangkan. Jadi, ini salah satu juga tugas dari wali kelas, bisa juga, mengarahkan anak-anak kita agar bisa jadi salah satunya menghias kelas atau, memberikan peluang bagi anak-anak kita untuk, eee, bagaimana caranya agar kelas itu nyaman untuk ditempati. Boleh memberikan peluang atau memberikan kesempatan untuk mengecat dinding kelasnya sesuai dengan warna yang mereka inginkan, agar nyaman mereka, belajar di dalam kelas. Kemudian, libatkan siswa kita itu agar aktif belajar. Dorong terus siswa kita agar aktif sehingga mereka tidak bermalas-malasan dan tidak ada yang tidur di dalam kelas. Tips yang ketiga yaitu pengembangan metode pengajaran yang efektif. Nah, ini pembelajaran berbasis proyek salah satunya. Itu gunakan metode pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif. Nah, ini salah satu contoh yang saya ambil dan masih banyak sekali model-model pembelajaran yang bisa Bapak Ibu gunakan agar anak kita itu bisa saling bekerja sama, kolaborasi, eee, melatih mereka untuk berpikir kritis agar mereka tidak terlena terus dengan, eee, hal-hal yang bisa memecahkan konsentrasi dan semangat belajarnya. Apalagi kalau misalnya anak-anak kita itu, dibebaskan untuk membawa, handphone ke sekolah. Yang ditakutkan itu disalahgunakan bukan untuk belajar, malah untuk bermain games atau, hal-hal yang lainnya. Sebenarnya tujuan sekolah baik, memberikan leluasa kepada anak-anak kita untuk membawa handphone agar mudah mencari, materi pelajaran. Tetapi terkadang anak-anak kita itu menyalahfungsikan, eee, kebebasan yang kita berikan. Jadi, kita sebagai guru harus, bisa mengarahkan Mengarahkan anak didik kita, siswa-siswa kita agar terarah menggunakan teknologi yang tersedia. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini, memberikan umpan balik dan penghargaan. Nah ini mungkin, masih dianggap hal yang kecil atau sepele, tapi itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Misalnya pada saat, bekerja kelompok, anak-anak kita melakukan presentasi, kemudian ada yang bertanya dan ada siswa yang menjawab dengan benar. Nah, itu alangkah baiknya kalau kita beri apresiasi misalnya dengan memberikan tepuk tangan atau acungan jempol atau, berikan sebuah pujian. "Wah, sangat bagus, keren." Nah, itu tidak apa-apa, Bapak Ibu. Kita, memang harus seperti itu, agar anak-anak kita itu memang merasa dihargai dan dianggap, atas usaha yang telah mereka lakukan, begitu. Atau dengan Bapak Ibu bisa memberikan, sertifikat misalnya bagi juara kelas. Nah, tidak apa-apa kita sertifikat satu lembar, kita berikan kepada, pemuncak kelas. Itu bisa dijadikan sebagai penyemangat bagi mereka. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang kelima yaitu menetapkan tujuan yang jelas dan realistis. Nah, di sini itu ada istilah SMART goals. Ini langkah kita untuk membantu siswa menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Itu salah satunya adalah nilai ujian atau nilai pada rapor. Jadi kita boleh menggambarkan bagaimana penilaian pada rapor itu.
boleh kita menceritakan, anak-anak, kalau misalnya anak-anak tidak rajin belajar, nanti nilai rapornya tidak tuntas dan itu bisa, eee, memicu anak-anak tidak naik kelas. Nanti kalau tidak naik kelas, bisa mengulang belajar lagi di kelas sebelumnya. Nah, tidak apa-apa Bapak Ibu, itu kan, sebagai motivator agar anak-anak kita itu belajarnya lebih semangat lagi, gitu. Atau kita bisa menceritakan, eee, bagaimana prospek ke depan, dari apa yang sudah mereka pelajari sekarang. Bisa kita menceritakan, pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang sukses atau kakak-kakak kelasnya dulu yang sudah sukses, kita ceritakan, kita sharing-kan kepada anak-anak kita agar mereka termotivasi. Kemudian di sini ada istilah monitoring kemajuan. Kita bisa memantau terus kemajuan siswa secara berkala dan berikan dukungan untuk membantu mereka mencapai tujuan tersebut. Kita lanjut Bapak Ibu, yang keenam yaitu meningkatkan motivasi intrinsik. Nah, ini eh, ada hubungannya dengan relevansi materi, yaitu hubungkan materi pelajaran kita itu eh, pada kehidupan nyata yang bisa ditemui oleh siswa-siswi kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita bisa memberikan contoh-contoh yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kedua itu memberikan otonomi, yaitu berikan siswa pilihan dalam cara mereka belajar dan proyek yang mereka kerjakan untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan motivasi. Jadi, kita berikan kebebasan belajar. Nah, itu salah satunya dari Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu. Eee, kita diberikan kebebasan bagaimana cara kita menyampaikan pelajaran, bagaimana, siswa itu cara belajarnya gitu. Yang penting itu tidak lari dari, elemen-elemen yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Kita lanjut, yang ketujuh yaitu pengembangan karakter dan keterampilan hidup. Nah, poin yang paling penting dalam kehidupan siswa-siswi kita itu adalah karakter. Ya, Bapak Ibu, karakter itu sebenarnya sudah kita bentuk dari lahir. Nah, tetapi dengan kondisi sosial atau lingkungan yang kurang baik itu bisa mempengaruhi pembentukan karakter bagi siswa-siswi kita. Jadi, kita harus berusaha lebih keras lagi, lebih semangat lagi untuk membentuk karakter anak-anak kita agar lebih baik lagi. Makanya, di sekolah-sekolah itu tetap harus ada dilaksanakan bagi yang muslim sholat berjamaah, ada sholat sunnah, kemudian kita tanamkan jiwa bergotong royongnya. Tidak apa-apa pas saat kita mau masuk ke dalam kelas, jika terlihat kelasnya itu kurang rapi dan kurang bersih, tidak apa-apa Bapak Ibu. Eh, kita luangkan waktu sebentar untuk guru membersihkan kelas tersebut sebelum kita memulai belajar. Alangkah nyamannya jika kita mengajar pada tempat yang bersih dan rapi. Karena itu juga tanggung jawab anak-anak kita untuk menjaga kebersihan kelasnya. Kemudian karakter kepada sesama, kepada guru, membiasakan mencium tangan guru kalau bersisihan atau kalau pas mau masuk kelas, selalu menyapa guru dimanapun bertemu, itu harus kita tanamkan agar nanti akan menjadi kebiasaan bagi anak-anak kita supaya terbiasa sampai mereka dewasa dan sampai mereka bekerja di tempat di mana mereka bekerja. Karena karakter ini yang sangat dinilai dimanapun anak-anak kita itu berada.
Kita lanjut Bapak Ibu. Poin yang kedelapan yaitu menjadi teladan yang baik. Nah, ini sungguh tugas yang luar biasa bagi kita menjadi teladan yang baik bagi siswa-siswi kita. Sikap yang positif itu harus selalu kita tunjukkan baik di sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Kemudian etos kerja yang baik. Nah, kita ini memiliki PR yang luar biasa agar menjadi teladan yang baik, eee, etos kerja yang baik, memiliki disiplin, kemudian komitmen terhadap pendidikan. Jadi kita harus lebih semangat lagi ya Bapak Ibu untuk menjadi teladan yang baik baik bagi siswa-siswi kita, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Poin yang terakhir yaitu pengembangan profesional. Nah, ini Bapak Ibu, eee, sangat luar biasa Bapak Ibu yang terus menimba ilmu di berada. Nah, sekarang ini lebih mudah lagi kita, terus mengupgrade ilmu dengan adanya PMM ya Bapak Ibu, karena kita disediakan ajang untuk terus mengikuti webinar-webinar, agar kita terus mengupgrade dan menambah ilmu, demi kita mencerdaskan anak bangsa. Tuh. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, selain kita, terus mengupgrade ilmu, kita juga harus merefleksi diri sendiri. Apa ya yang kurang dari diri saya? Apa ya yang harus saya benahi lagi gitu. Agar kita juga tahu kekurangan yang kita miliki itu di mana gitu. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan tips-tips yang saya sampaikan tadi, bermanfaat. Eee, Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.